Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Saifuddin, guru SMP Negeri 4 Banjar, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Banjar, Jawa Barat. Baik, pada kali ini saya akan menayangkan sebuah penerapan segitiga restitusi yang merupakan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Restitusi menurut Kosen tahun 2004 adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama tentang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, tindakan ini berprinsip berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses, dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Yang kedua adalah validitas tindakan yang salah. Tindakan ini berdasarkan prinsip-prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan memahami kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan murid. Dan yang terakhir, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang lembut dan tidak memojokkan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita sudah termotivasi secara intrinsik, dan setelah perilaku divalidasi dan di identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut akan ditayangkan dua contoh penerapan segitiga restitusi dalam dua kasus. Ilustrasi kasus yang pertama sebagai berikut. Firda adalah murid kelas 8B. Ia adalah murid yang berprestasi dan juga aktif di beberapa organisasi. Pada saat mata pelajaran bahasa Indonesia, secara mendadak Firda diminta untuk mengikuti rapat pengurus OSIS untuk mempersiapkan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Namun kiranya Firda lupa tidak menyampaikan pesan kepada teman sekelas atau guru yang bersangkutan, sehingga guru mata pelajaran pada saat itu menyatakan bahwa Firda bolos pada jam pelajaran tersebut. Berikut adalah tayangannya. Assalamualaikum Pak, izin masuk, saya Firda. Ya Pak, terima kasih. Maaf Pak, ada apa ya? Tadi saya diminta menghadap ke Bapak. Oh iya, tadi saya minta pesan ke teman kamu. Ketika istirahat suruh menghadap saya. Ya Pak, bagaimana? Firda, kamu tadi pas jam pelajaran saya kok nggak masuk kelas, kemana? Nggak ada keterangan. Maaf Pak, tadi saya ada rapat OSIS. Tapi saya tanya ke temanmu di kelas dan guru pikir tidak ada yang tahu kamu ada rapat OSIS. Ya Pak, maaf, soalnya tadi saya terburu-buru. Soalnya diminta untuk segera berkumpul Pak untuk kegiatan minggu ini. Firda, kamu tahu kan, jika tidak masuk kelas tanpa keterangan itu hal yang tidak baik. Ya Pak, maaf saya hilaf. Ya, Firda, kita sebagai manusia sudah sewajarnya melakukan kesalahan. Saya juga pasti ketika dihadapkan hal yang sama bisa saja hilaf dan lupa tidak memberikan kabar. Nah, kamu belajar sudah baik, sudah berprestasi dengan nilai yang cukup tinggi. Dan kamu juga berorganisasi juga baik. Saya juga dulu zaman sekolah ketika dulu SMA
mengikuti organisasi aktif sama kayak kamu. Wah, organisasi apa aja Pak? Saya dulu ikutan OSIS, juga ikut pramuka, dan juga ikut ikatan masjid. Kebetulan emang sering nongkrongnya di masjid, jadi ikutan IRF juga. Wah, Bapak hebat. Alhamdulillah, itu mah hanya cerita saja biar kamu termotivasi. Nah, coba apa yang kamu sudah langgar tentang keyakinan kelas kita? Tadi saya tidak masuk saat jam pelajaran dan tidak ada keterangan Pak. Nah, ya itu kamu tahu, paham juga tentang kesalahan kamu. Nah, kalau kita sudah paham, bagaimana untuk kedepannya, bisa diperbaiki kan? Ya Pak, bisa. Mulai besok saya jika tidak hadir atau tidak masuk saat jam pelajaran, saya akan konfirmasi dulu ke guru mata pelajarannya Pak. Nah, iya, tepat sekali. Kalau kamu tidak bisa masuk, baik ya dari rumah sakit, tidak berangkat atau ada keperluan, atau di sekolah ada kegiatan rapat atau yang lainnya, ada kabar ke teman atau guru piketnya. Jadi guru mata pelajaran waktu itu tidak akan menyatakan kamu bolos kayak gitu. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Nah, ya sudah, kamu sekarang boleh lanjutkan istirahat ya. Baik Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Firnanda. Saya dari kelas 8B, sekolah di SMP Negeri 4 Banjar. Menurut saya, pemecah masalah tersebut sangat efektif karena bisa memecahkan masalah dengan tenang tanpa emosi. Sehingga saya sebagai siswa menyadari kesalahan dan tidak merasa disalahkan dan diberikan penguatan untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua, ilustrasinya sebagai berikut. Dadan dan Irfan adalah murid kelas 8A. Mereka sudah bersahabat sejak kelas 7. Pada suatu hari, mereka bercengkrama seperti biasa, namun kiranya suasana hati Dadan sedang kurang baik. Hingga ada candaan Irfan yang kurang bisa diterima oleh Dadan, dan dibalas dengan tindakan Dadan yang tidak sengaja merusak topi milik Irfan. Berikut adalah tayangan penerapan segitiga eksekusi yang kedua. Halo Dadan, Irfan. Kok kalian tidak akur begitu? Cemburu? Kan kalian sahabat. Ada apa ini? Ini Pak, Dadan rusak kopi saya. Wah, kok rusak begini? Dadan, benar ini kamu merusak kopi Irfan? Ya Pak, tapi Irfan duluan yang mulai. Nah, Irfan bagaimana? Benar kamu apa yang dikatakan Dadan? Memang awalnya kami sedang bercanda biasa Pak, tapi mungkin Dadannya sedang tidak ingin bercanda. Tetapi saya sudah meminta maaf, tapi Dadannya tetap saja marah. Habisnya kamu duluan sih. Sudah. Jangan diperpanjang. Kita kan duduk bertiga di sini untuk dicari solusinya, untuk cari jalan keluar, bukan untuk dicari siapa yang salah mana siapa yang benar. Nah, sekarang Dadan, bagaimana kamu ceritakan awal mulanya topi Irfan bisa rusak begini? Dia mengejek saya dengan memanggil nama bapak saya. Kan saya jadi nggak terima. Tapi kan saya sudah minta maaf, tetapi kamu tidak mau memaafkan sampai menarik dan merusak kopi saya. Sudah, kita sebagai manusia sudah sewajarnya membuat kesalahan. Tapi dari kesalahan itu kita bisa belajar untuk menjadi orang yang baik dan benar, belajar dari kesalahan itu. Nah, Irfan, kamu sadar tentang apa yang telah kamu perbuat Dadan tadi? Iya Pak, saya sadar dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, sekarang bagaimana? Dadan, bagaimana? Baik Pak, sekarang saya sudah memaafkan Irfan. Nah, Irfan, bagaimana perasaan kamu setelah Dadan memaafkan kesalahan kamu? Untuk kamu bagaimana? Dan topinya juga bagaimana? Untuk topi tidak apa-apa Pak, dan saya memaafkan kesalahan saya dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kalian masih ingat kan tentang keyakinan kelas kita? Tentang bagaimana kita berinteraksi satu sama lain? Iya Ya Pak, Pak, masih ingat. Kita harus saling menghormati satu sama lain. dan kita harus saling menghargai satu sama lain. Nah, sekarang sudah jelas kan? Sudah merasa lega? Ya Pak. Ya Pak, Apakah kalian siap memperbaiki sikap kalian? ya Pak, kami siap. Nah, kalau sudah, kan begini enak. Kalau sahabat kamu saya akur. Sekarang silakan kalian berjabat tangan saling memaafkan.
Maafin aku ya. Ya, Waalaikumsalam. Nah, kalau gitu kan enak dilihat, sahabat masa nggak akur. Dan sekarang kalian lanjut istirahat, baik-baik ya. Ya Pak, Ya, Pak. terima Terima kasih. kasih. Sudah istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ahmad Robani dari kelas 8A. Menurut saya penyelesaian tersebut sangat tepat karena fokus mencari solusi dan tidak mencari yang mana yang salah dan mana yang benar. Siswa juga merasa nyaman dan berusaha memperbaiki kesalahan serta mendapat penguatan untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.